Hari ini firman Tuhan bicara tentang budaya saling mendukung. Selama bulan ini kita ada dalam seri khotbah keluarga. Dan untuk kita punya keluarga yang sukses, keluarga yang bahagia, butuh yang namanya budaya saling mendukung. Semuanya katakan budaya saling mendukung. Gak ada orang yang sukses sendiri. Semua orang yang sukses butuh orang yang mendukung. Butuh teman yang mendukung, butuh tim yang mendukung, butuh kenalan yang mendukung, terutama butuh keluarga yang mendukung. Nuh sampai hari ini kita kenal dengan mega projectnya yang super. Membangun bahtera yang sampai hari ini orang masih terheran-heran kok bisa. Kok bisa? Saya percaya kesuksesannya itu bukan karena dia sendiri yang ngerjain semuanya. Walaupun dia dapat rema, instruksi dari Tuhan. Kalau dia kerja semuanya sendiri, mau selesainya sampai kapan? Dia bisa sukses seperti itu karena punya istri yang mendukung. Karena punya anak yang mendukung, punya menantu yang mendukung, keluarganya mendukung, karena itu sukses. Jadi kalau kita punya budaya saling mendukung di keluarga kita, dari keluarga kita akan muncul suami yang sukses, istri yang sukses, anak yang sukses, orang tua yang sukses. Amin. Di Alkitab Anda juga bisa melihat Musa. Musa dikenal sebagai pahlawan besar bagi bangsa Israel. Sampai hari ini kalau Anda ke Israel, Anda akan ngerti bahwa buat orang Israel nabi terbesarnya itu Musa. Tapi tahukah saudara dia bisa sukses jadi pahlawan besar bangsa Israel tidak luput dari peran keluarga. Waktu dia masih bayi, Firaun itu sudah ngasih instruksi semua bayi laki-laki di Israel kalau lahir ketahuan laki-laki harus dibunuh dan Musa salah satunya. Harusnya mati, tapi dia selamat karena punya orang tua yang memperjuangkan dia. Dia bisa sampai di Sungai Nil diangkat oleh putri Firaun jadi anak karena dia punya kakak perempuan yang mendukung dia, yang mensupport dia. Gak ada orang yang sukses sendiri. Kita butuh keluarga yang mendukung. Saya berdoa ya suami istri di tempat ini, suami istri yang saling mendukung. Orang tua anak saling mendukung. Kakak adik, mertua menantu saling mendukung. Yang percaya, yang setuju katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Kita harus membangun budaya saling mendukung. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 11. Mari perhatikan seperti apa nasihat firman Tuhan untuk kita membangun budaya saling mendukung ini. Dan akhirnya hendaklah kamu semua apa? Suami istri apa? Halo suami istri? Amin. Orang tua anak? Seia sekata keluarga, saya doa keluarga kita seia sekata. Seperasaan. Mengasihi saudara-saudara. Penyayang dan rendah hati. Dan tolong perhatikan istri. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kadang kita merasa kalau pasangan kita ngomongnya jahat sama kita, sikapnya kok jahat keterlaluan sama kita. Kita balas keterlaluan ganti sama dia. Kita rasain dia. Tapi firman Tuhan memberi nasihat janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Walaupun secara daging rasanya kita maunya balas. Orang nyebelin kayak gitu sikat aja. Biar rasain. Tapi nasihat firman Tuhan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Mau sampai kapan selesainya? Yang sini balas, nanti yang sana balas lagi. Gak habis-habisnya akhirnya keluarga hancur. Karena saling pukul, saling melukai, saling menjegal, saling menghancurkan. Lanjutkan pembacaan kita. Atau caci maki dengan caci maki.
Saya tanya sama saudara ya, enak gak sih terima caci maki? Kalau kita sudah emosi, kita damprat balik dia. Kita habisin balik dia. Caci maki dengan caci maki. Tapi firman Tuhan ngomong jangan. Ada amin? Haleluya. Apakah firman Tuhan hari ini nyerempet saudara? No, oh iya. Karena yang kayak gini kalau kita nggak jaga hati di keluarga isinya caci maki, balas caci maki. Omongan keterlaluan, balas omongan keterlaluan. Tapi firman Tuhan ngomong jangan. Lanjutkan, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Katakan amin saudaraku. Suami jadi berkat buat istri. Istri jadi berkat buat suami. Orang tua, anak, kakak, adik saling jadi berkat, saling mendukung. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ternyata di dalam memberkati, kita juga memperoleh berkat. Doa saya, semua jemaat keluarga Allah di tempat ini, dua-duanya dapat diberkati, jadi berkat. Diberkati, jadi berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup, siapa yang mau hidup panjang, mencintai hidup, boleh lambaikan tangan yang satu. Dan mau melihat hari-hari baik, jadi mau umur panjang dan hari-harinya baik, tolong dua tangan lambaikan tinggi-tinggi. Berarti ayat ini buat saudara. Firman Tuhan hari ini buat kita semua. Mencintai hidup dan melihat hari-hari yang baik. Saya doa gak ada lagi hari yang buruk dalam hidup saudara. Gak ada hari yang sial dalam hidup saudara. Mulai hari ini setiap hari yang baik. Nah tapi syaratnya, firman Tuhan ngomong begini, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Jadi kalau orang lain kok rasa jahat, mencaci maki, tapi saudara jangan karena emosi balas gitu, karena motong umur. Dan mengubah hari baik jadi jelek. Karena Tuhan ngomong, kalau kamu mau mencintai hidup dan melihat hari-hari yang baik, jaga lidah dari omongan yang jahat, jaga perbuatan dari perbuatan yang jahat. Dan hendaklah ia mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Doa saya, suami istri berhenti ngejar perceraian. Mulai cari perdamaian. Kakak adik, mari kita mulai mencari perdamaian. Antar sepupu cari perdamaian. Orang tua anak yang sudah putus hubungan. Firman Tuhan menasihati kita masing-masing. Hendaklah kamu mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Doa saya di tempat ini ada perdamaian, ada damai sejahtera, ada kesatuan, ada budaya saling mendukung. Maka kita akan punya keluarga yang sukses, keluarga yang bahagia. Pertanyaannya bagaimana caranya menciptakan budaya saling mendukung kayak gitu? Ada beberapa poin saya mau bagikan. Nomor 1, belajar saling menghargai perbedaan. Karena yang namanya suami istri itu beda. Biasanya istrinya kalau senang dingin, suaminya senangnya panas. Makanya itu remote AC naik turun, naik turun. Pak Obaja kan ngomong, suami istri itu kalau kayak sandal jepit, yang satu kanan, yang satu kiri. Gak sama semuanya, tapi saling melengkapi. Siapa di sini yang pakai sandal kanan semuanya? Sepatu kiri semuanya? No, kita butuh dua-duanya. Untuk keluarga sukses butuh suami istri yang berbeda, tapi saling menghargai. Amin. Yang satu royal, yang satu pelit bin gutil, saudaraku.
Tapi jangan ngomong gitulah Pak. Hemat, bijaksana. Iya kan, kalau kita naik mobil, semuanya gas semua, gak ada remnya, nabrak. Berapa banyak keuangan nabrak, habis semuanya kalau gas semuanya. Dan gimana caranya jalan kalau rem dua-duanya? Butuh gas, butuh rem. Jadi ketika tari-tarian yang satu ngegas, yang satu ngerem. Perbedaan itu indah. Kalau kita tidak bisa menghargai karena orang lain punya pikiran beda, orang lain punya selera beda, orang lain punya cara beda, semuanya harus seperti cara kita, harus ngikuti metode kita, maka bubar. Rusak semua. Berapa banyak orang gara-gara kita beda sama orang lain, kalau kita nggak menghargai perbedaan, maka kita akan mengintimidasi. Kita mulai memaksakan kehendak sama orang lain. Kita mulai menjelek-jelekan dan menjatuhkan hanya karena orang lain beda sama kita. Nono, orang tua sama anak, saya mesti ngomong begini, dua sisi ya. Dari sisi orang tua, hargai anak saudara. Kadang-kadang kita sebagai orang tua merasa kita lebih pengalaman, kita lebih tahu. Kita selalu yang benar. Anak kita enggak. Anak kita belum pengalaman, enggak tahu apa-apa, salah. Pokok yang benar adalah kita. Tanpa kita sadar, kita kurang menghargai anak kita. Menghargai bukan perasaan ya, menghargai ketika beda, kita menghargai. Sebaliknya anak juga kadang-kadang kayak gitu. Kita merasa orang tua kita sudah kuno, kolot, gak ngerti zaman sekarang. Kita maunya dengar cuma pendapat teman-teman kita. Kita gak peduli, gak mau dengar pendapat orang tua kita. Tanpa kita sadari, kita tidak menghargai orang tua. Kalau gak ada budaya saling menghargai, rusaklah kesatuan keluarga. Itu penyebab banyak prahara keluarga dimulai karena kurangnya sikap saling menghargai perbedaan. Mulai hari ini saya ajak para orang tua, hargai anak kita. Boleh katakan amin saudaraku. Hargai anak saudara. Toh akhirnya itu juga hidup mereka. Kalau mereka ngambil keputusan yang salah, bagian kita nasihati, kita lakukan yang terbaik. Tapi kan mereka yang menjalani itu hidupnya mereka. Mereka juga bisa bebas ambil, punya hak juga. Haknya di mereka untuk ambil keputusan atas hidup yang akan mereka jalani itu. Sebaliknya sebagai anak kita juga harus menyadari. Kalau orang tua kita ngomong kayak gitu, walaupun caranya, seringkali kan sebagai anak kita tuh ngerasa orang tua kita tuh gak ngerti hati kita. Caranya gak masuk sama kita. Tapi jangan lupa walaupun caranya gak masuk sama saudara. Tapi niatnya karena dia sayang sama saudara. Dia yang memelihara, membesarkan saudara. Dia yang memperjuangkan, berdoa buat saudara. Dan dia menginginkan masa depan yang baik dalam hidup saudara. Hendaklah kita saling menghargai. Jadinya indah. Saya bersyukur saya punya orang tua seperti Pak Obaja dan Pak Bu Obaja yang menghargai perbedaan. Ya, saya ini bawaannya wataknya keras. Puji Tuhannya punya orang tua yang seperti itu. Kalau keras dilawan keras, bubar saudaraku. Saya sejak dari TK itu punya cita-cita, mau jadi pengusaha, mau bangun perusahaan, sukses bangun lagi perusahaan berikutnya, sukses perusahaan berikutnya terus itu anak TK. Jadi impian yang sudah sejak dari TK itu sudah menggebu-gebu kayak gitu. Tapi orang tua saya adalah hamba Tuhan dan sudah sepantasnya mereka juga punya kerinduan anak-anak mereka jadi hamba Tuhan. Sama apa beda? Beda. Kalau waktu itu dipaksa, mungkin semakin saya dipaksa, semakin saya berontak. Tapi saya bersyukur, mereka bijaksana, tidak memaksa saya. Tapi mereka berdoa, mereka memperjuangkan, mereka ngasih
nasihat, mereka ngasih pengertian, mereka ngasih arahan. Saya nggak merasa dipaksa, saya nggak merasa disudutkan, saya nggak merasa diintimidasi, saya nggak merasa disalah-salahin. Saya merasa walaupun beda, oke nggak apa-apa beda. Tapi kita menghargai perbedaan. Dari situ saya lebih membuka hati. Saya lebih bisa dengerin nasihatnya mereka. Nasihat yang sama kalau dipaksa saya lawan. Nasihat yang sama ketika disampaikan dengan pengertian saya membuka hati. Nasihatnya sama. Tujuannya sama untuk kebaikan. Tapi kalau ada sikap saling menghargai, hati lebih terbuka menerima nasihat itu. Akhirnya nasihat itu saya terima. Tuhan sendiri juga bicara dalam hati saya. Akhirnya saya ambil keputusan jadi hamba Tuhan. Melayani Tuhan. Dan satu keputusan itu adalah keputusan yang tidak akan pernah terlupakan. Dan seumur hidup saya mau melayani Tuhan. Dimulai dari budaya saling menghargai. Hari ini saya mau ajak semua keluarga di tempat ini. Antar suami istri saling menghargai. Antara orang tua anak saling menghargai. Antara kakak adik, mertua menantu saling menghargai. Yang pertama itu. Yang kedua, gimana kita bisa punya budaya saling mendukung di keluarga kita. Jangan membeda-bedakan antar anggota keluarga. Kejadian 25 ayat 27 sampai 28. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu. Seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ini kisah kakak beradik ya, Esau sama Yakub. Nah mari lihat, ayat 28. Ishak, bapaknya sayang kepada Esau, sayang sama yang sulung. Sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka, mamanya, kasih kepada Yakub. Jadi ternyata Esau dan Yakub di kemudian hari ribut besar, prahara keluarga, drama keluarga, kakak adik saling membunuh. Ternyata bukan cuma salahnya Esau sama Yakub. Tanpa sadar ada andil orang tua. Karena sejak kecil ada dua kubu di keluarga itu. Ini anak papa. Yang sana ini anak mama. Tarik-tarian sudah terjadi. Kenapa? Yang itu tadi ditulis dalam Alkitab. Dan akhirnya tanpa disadari itu sudah kayak settingnya terbangun. Ketika besar, ribut besar. Hati-hati. Lanjutkan lagi. Kejadian 37 ayat 3 sampai 4. Tadi ada Esau, ada Yakub ya. Yakub dalam perjalanannya diganti nama oleh Tuhan dari Yakub menjadi Israel. Nah, kita baca ini tentang Israel, tentang Yakub itu tadi. Sekarang dia ganti jadi orang tua. Ternyata ngulangin kesalahan juga. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Mari lihat efeknya. Ayat yang keempat. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Jadi ada bagian memang kakak-kakaknya Yusuf salah, iri, sampai jahati Yusuf seperti itu. Tapi jangan lupa kadang-kadang tidak terlintas di benak kita ada andil dari orang tua mungkin yang kurang bijaksana. Karena ketika dicatat kakak-kakaknya melihat Israel atau Yakub lebih mengasihi, jadi pilih kasih. Akhirnya jadi prahara keluarga. Rupanya prahara keluarga Yusuf dan kakak-kakaknya ini juga ada kaitan dengan orang tuanya. Karena itu sebagai orang tua mari kita belajar tidak pilih kasih. Saya ajak saudara ya, anak pertama kita sayangi. Anak kedua kita cintai. Anak yang terakhir pun
kita sayangi. Yang setuju katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Tapi saya juga mesti ngomong, ganti sebaliknya. Sebagai anak jangan pakai khotbah ini untuk nuntut orang tua saudara. Pak Jonathan ngomong tadi khotbahnya. Bukain ayat lagi saudaraku. Wah ribut besar nanti di keluarga saudara. Saya nggak ada ini loh ya. Ya, sebagai anak jangan balik nuntut orang tua, berarti harus sama semua. Loh saudaraku, konsep mencintai itu tidak selalu sama rata sama rasa. Saya punya 3 anak. Yang pertama SMA, 2 SMP, yang 1 SD masih kecil. Saya mengasihi mereka semua, tapi menurut saudara saya ngasihnya uang saku ke mereka sama semuanya karena harus adil? Ya beda lah, ada porsinya. Ada kesanggupannya, ada waktunya. Beda. Jadi di satu sisi tadi saya ngomong sebagai orang tua ayo kita belajar bijaksana. Tapi sebagai anak mari kita belajar berbesar hati juga. Tuhan kita sendiri memberikan contoh dalam Alkitab. Ada yang dipercaya 1 talenta. Tapi juga ada yang dipercaya 2 talenta. Ada juga yang dipercaya 5 talenta. Bukan sama rata sama rasa. Yang dipercaya 1 talenta iri. Tapi bukan karena nggak bijaksana. Itu kan karena kesanggupannya dia cuma 1. Itu pun ternyata nggak sanggup. Kalau kita, orang tua kita mengasihi kita dan kita pokok berkecil pikiran dan selalu menuntut. Akhirnya kita sendiri yang rugi. Seperti yang 1 talenta itu akhirnya kita yang rugi. Oh saya berdoa kita semua para orang tua. Kita jadi orang tua yang bijaksana. Kita semua anak-anak juga jadi anak-anak yang bijaksana. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Sehingga ada budaya saling mendukung. Yang ketiga. Saling memberikan kata pujian yang tulus. Coba semuanya katakan saling memuji. Lebih keras lagi suami istri harus apa? Orang tua harus antar keluarga. Kita baca Kidung Agung 1 ayat 15 sampai 16. Ini contoh di Alkitab, suami istri atau kekasih yang saling memuji. Yang laki ngomong gini, lihatlah cantik engkau manisku. Sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Saya membayangkan kalau Pak David ngomong itu sama Bu Nana. Kelepek langsung saudara. Jadi Alkitab tuh ngomong apa adanya. Kadang-kadang kita sembunyiin. Sayang tapi gengsi ngomong. Suami saya tanya, kapan terakhir memuji istri? Sudahkah hari ini engkau memuji istri? 15 tahun yang lalu. Lah, makanya kering pernikahanmu, kering kerontang keluargamu. Kenapa? Karena nggak ada saling memuji. Tahukah saudara saling memuji? Pujian itu menyembuhkan hati yang terluka. Pujian itu membuat hubungan yang tadinya sudah kering jadi indah kembali. Pujian itu memotivasi dan membangkitkan semangat. Pujian itu mendatangkan anugerah. Kalau Anda tidak membudayakan saling memuji di keluarga saudara, Anda melewatkan satu berkat yang sangat spesial. Makanya tadi dalam pujian penyembahan, ketika Anda memuji menyembah Tuhan, saya tuh tahu. Jemaat di sini tuh jemaat yang tahu memuji Tuhannya. Dan hati Tuhan itu disenangkan. Karena hati Tuhan disenangkan, anugerahnya dicurahkan. Anugerahnya dikaruniakan kepada saudara. Haleluya. Ternyata bukan cuma sama Tuhan. Sama suami, sama istri. Kalau memuji dan tidak memuji, pernikahannya pasti beda atmosfernya. Saudaraku lihat, di Alkitab teladannya jelas kita harus belajar saling memuji. Tadi pertama kali saya masuk di sini, saya salaman.
Terus diajak foto sama teman-teman asyir pelayan Tuhan. Dan saya ngelihat pakaiannya yang ibadah ini jam 9 keren-keren saudaraku. Luar biasa, haleluya. Saudara sempat enggak keliling-keliling gereja kita yang sekarang ini? Kalau Anda perhatikan bulan-bulan ini terus ada pembenahan. Anda ngelihat, kalau keluar ngelihat di ujung situ ada welcome room, benar enggak? Sekarang welcome roomnya cakep, welcome roomnya enak, welcome roomnya nyaman. Gereja kita tambah keren saudaraku, boleh katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah. Kemarin sore saya jalan-jalan sama Pak Obaja ke Bless Cafe, sampingnya ada taman. Siapa yang sudah ngelihat tamannya baru Bless Cafe? Lambaikan tangan saudara. Oh, rugi besar. Saya tiap kali ke sana selama dari kemarin 2 atau 3 kali ke sana, selalu di sana sekarang banyak kelompok sel suka nongkrong di sana. Bimbingan pranikah di sana, janjian ketemuan di sana. Sekarang tambah keren. Nanti saudara akan lihat ya, dari waktu-waktu ini tempat ini kita akan buat tambah keren. Haleluya. Nanti berbagai macam bagian dan sekarang pun full-timernya. Anda mulai sadari enggak? Sekarang mulai gercep nih. Dulunya slow respon. Sekarang fast respon. Gerak cepat. Anda bisa lihat. Ready. Tadinya full timer tuh. Kalau bahasa Perancisnya delik di kantornya sana. Sekarang turba semuanya. Di lapangan siap melayani jemaat. Ayo kita kasih tepuk tangan buat full timer kita yang membanggakan. Luar biasa. Haleluya. Dan saya mau ngomong begini sama saudara. Berbagai macam pembenahan yang mungkin saking banyaknya saya nggak bisa sebutin satu persatu. Tapi saya mesti ngomong begini. Berbagai macam pembenahan yang sekarang sedang dilakukan dan terus menerus tahun ini akan kencang sekali. Pembenahan Anda akan ngerasakan nanti. Bahkan minggu lalu Anda ngelihat ada sesuatu yang baru nggak? Pak Obaja sendiri turba di lapangan sampai di depan di jalan sana. Menyambut dan memperhatikan dan mendoakan dan melayani jemaat. Ini spirit yang baru. Dan tahukah saudara spirit yang baru, perubahan-perubahan positif seperti ini terjadinya karena sekian waktu yang lalu saya ketika khotbah selesai masuk ke ruangan sebelah sana ketemuan sama Pak Arif, Bu Arif dan semua korsek pelayan Tuhan ibadah jam 9 ini. Dan semuanya ngasih masukan-masukan, semua masukan kita catat satu persatu. Satu persatu kita catatin. Dan memang butuh waktu, nggak langsung bisa. Tapi satu demi satu kita kerjain. Dan hari ini kita mulai melihat perubahan-perubahan yang semakin positif, semakin baik, semakin indah. Saya mau ngomong sama saudara, luar biasa. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita? Haleluya. Coba Anda rasakan. Ketika tadi pujian demi pujian diberikan. Mencairkan suasana. Membangun suasana yang indah. Gereja kita jadi gereja yang tambah indah. Inilah keluarga Allah. Keluarga yang sukses dan bahagia. Inilah rumah kita bersama. Amin. Budayakan saling memuji di rumah kita masing-masing. Di keluarga kita masing-masing. Akan ada kesatuan yang indah dalam keluarga kita. Yang terakhir sekarang yang keempat. Pemain musik boleh maju ke depan loh. Yang keempat. Tetap mendampingi di masa sukar. Semuanya katakan tetap mendampingi di masa sukar. Kadang-kadang kita ini tidak bisa menyelesaikan masalahnya suami kita. Atau istri kita, orang tua kita, anak kita. Tapi paling tidak yang kita bisa lakukan ketika keluarga kita dalam masa sukar, kita mendampingi. Kita mendukung. Kita perhatian. Kita care, kita peduli, kita doakan, kita lakukan yang bisa kita lakukan. Contoh dalam Alkitab, Maria.
Ibu Yesus hebat sekali. Ketika Yesus ditangkap dan hendak disalibkan, semua murid-muridnya ngacir. Semuanya ninggalin Yesus. Yesus dalam kondisi yang berat sekali. Tapi pertanyaan saya, apa yang Maria lakukan? Dia tinggal bersama dengan Yesus. Melalui jalan salib yang berat itu, Maria tidak meninggalkan Yesus. Maria tetap ada bersama Yesus. Saya mau tanya sama saudara, apakah keberadaan Maria bisa membuat orang-orang gila itu membatalkan keputusannya menyalibkan Yesus? Enggak mengubah keadaan. Tapi buat Yesus, dia ngerti dia punya mama yang peduli sama dia. Dia punya mama yang mendukung dia. Dia punya mama yang ada bersama dengan dia. Saya berdoa, suami-suami di tempat ini, mari kita belajar jadi suami yang ada bersama dengan istri kita ketika mereka menghadapi masalah yang berat dalam hidup mereka. Saya berdoa istri-istri di tempat ini adalah istri-istri yang terus mendukung dan mendampingi suami saudara. Bahkan ketika suami saudara membuat keputusan yang salah dan kemudian mempengaruhi mungkin pekerjaan, keuangan keluarga Anda sendiri kena. Tapi tetap bersatu sebagai keluarga, tetap mendampingi pasangan hidup saudara, mendampingi suami saudara. Orang tua juga sama, anak juga sama. Ketika melihat orang tuamu, anakmu dalam kesusahan, yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan. Kita kuatkan, kita doakan, kita tetap mendampingi. Di dalam kesusahan kita mendampingi. Itu artinya kita ngomong kita peduli. Kalau orang sedang susah, kita tinggalin. Itu sebuah pesan ngomong kamu gak penting buat aku. Makanya kasihnya jadi kering keluarga itu. Justru ketika keluarga kita dalam kesusahan, ayo kita dukung. Ayo kita support. Ayo kita dampingi. Kasih dilipat gandakan. Kita belajar saudara ya. Kita belajar. Saya tuh perhatikan dalam hidup saya. Ketika saya melalui masa susah. Atau saya melalui masa senang. Saya perhatiin respon orang-orang di sekeliling saya. Kalau saya melalui masa susah. Saya perhatiin ada orang yang ketika saya susah. Malah seneng. Ada orang yang ketika saya susah, ikut susah bersama saya. Tapi ada juga orang yang ketika saya susah, gak seneng, gak susah, gak peduli. Bukan urusan. Oke, dari situ kita bisa ngerti ya. Maksudnya bukan berarti mereka jelek, bukan. Tapi dari situ kita bisa ngerti. Seberapa dalam seseorang itu mengasihi kita. Saya perhatikan juga ketika saya dibawa Tuhan mengalami terobosan. Wah gereja kita mengalami terobosan. Wah pembangunan gedung gereja di Pikblar, terobosan besar. Saya bisa perhatikan. Terobosan sukacita yang kita alami. Belum tentu semua orang senang. Mungkin mulutnya ngomong tapi dari wajahnya Anda ngerti. Ada kayak ganjel di hati. Kita maju itu kayak buat dia ganjel di hati. Tapi ada juga orang yang ketika kita happy. Dia happy, dia merasakan sukacita kita sebagai sukacitanya. Kemajuan kita sebagai kemajuannya. That is family should be. Itu seharusnya keluarga kayak gitu. Tapi ada juga yang netral, gak urusan. Cuek, gak ambil pusing, bukan urusan. Tapi gini, di sisi lain saya juga mesti ngomong sama saudara. Jangan nuntut ya. Karena orang bisa berubah dan orang kasihnya bisa bertumbuh. Murid-murid Yesus yang waktu Yesus ditangkap, disalibkan, ninggalin Yesus. Tapi Yesus gak buang mereka, Yesus tetap mengasihi mereka. Tapi setelah itu waktu berjalan sekian tahun, berubah. Sekarang murid-muridnya Yesus berani mati buat Yesus. Berani menyerahkan dirinya untuk Yesus. That is love. Itulah kasih, itulah yang harusnya kita bangkitkan di dalam keluarga kita masing-masing. Itu sebabnya saya mau ngomong, suami-suami, kalau istrimu lagi pusing, jangan cuek. Ini masalah buat saya, karena buat saya bawaannya orangnya cuek. Tapi saya belajar. Paling tidak mari kita belajar. Coba semuanya katakan, saya mau belajar. Amin.
Istri-istri ayo kita belajar mendukung. Jangan nggak mau ambil pusing. Yang penting bulanan dapat. Kita nggak ambil pusing. Pergumulannya suami kita di tempat kerja. Nggak mau ikut pusing. Justru suamimu pusing, harusnya kita ikut pusing. Ikut repot. Ikut berdoa, paling tidak kita mendampingi. Maka kasih akan dilipat gandakan. Lebih dari manusia, saudaraku, yang terakhir saya ngomong gini. Lebih dari manusia yang bersama dengan kita, memberi kekuatan sama kita di saat masa susah. Kalau ada satu pribadi yang paling kita butuhkan saat kita menghadapi masalah berat, namanya Yesus. Dia Tuhan kita. Karena manusia belum tentu mampu menolong kita. Tapi kalau Yesus, dia bukan hanya mau, tapi dia mampu untuk menolong kita. Mampu menyembuhkan sakit penyakit kita. Mampu meluputkan kita dari kesusahan kita. Mampu menjawab doa-doa dan mengerjakan mujizat buat kita. Kesaksian yang tadi saya ceritakan sama saudara. Biasanya pelayan Tuhan di gereja kita dalam kondisi yang susah. Bagaimana mungkin orang ngasih 10M begitu saja. Di zaman sekarang mana ada. Tapi Tuhan masih ada. Tuhan masih mendengar doa. Kuasanya masih bekerja.